Selamat pagi jemaat Tuhan. Sebelum kita masuk dalam persekutuan doa pada pagi hari ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sembah serta muliakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan Yesus untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Semuanya bukan karena kehebatan kami, semuanya karena Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu dan menaikkan pujian. Kiranya pujian ini Tuhan Yesus akan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Juga sebentar lagi juga Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kiranya firman-Mu itu Kau tanamkan kepada hati kami Tuhan Yesus dan akan menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Beracara pada pagi hari dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan, penuh yang lebih dalam. Masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah
baik Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu Yesus, bahwa Engkau baik, Engkau sungguh baik. Haleluya. 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 Oh, oh. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dan muliakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami Tuhan sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kau persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus untuk duduk dan diam Tuhan Yesus untuk mendengarkan dari sebagian firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan firman-Mu itu Kau tanamkan dalam hati kami Tuhan. Dan kiranya firman-Mu itu akan menjadi rema kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus Kau berkati Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan membagikan firman. Kiranya Tuhan Yesus, firman yang akan dibagikan Tuhan Yesus akan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, di kesempatan pada pagi hari ini kita boleh kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Renungan firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini saya memberikan judul atau tema Firman yang Hidup. Kita akan melihatnya di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6, di ayat yang ke-67 dan ayat yang ke-68, demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terlintas di benak kita, di pikiran kita, kecenderungan kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita lebih suka mendengar firman Tuhan tentang berkat, tentang mujizat Tuhan, tentang pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mungkin juga sebagian kita senang apabila penyampai firman itu pendetanya itu lucu, ya. Itu mungkin bisa menghibur kita. Semuanya tidak salah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana sikap kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang mungkin itu menemplak hati kita, yang juga bisa membuat hati kita tersinggung. Tetapi biarlah kita pada pagi hari ini mau belajar untuk menerima kebenaran firman Tuhan, sekalipun firman itu kita rasakan sungguh keras. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-52 sampai dengan 55. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 52 sampai dengan 55, demikianlah bunyi firman Tuhan. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat membagikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman.
sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang Yahudi mereka bertengkar dikarenakan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan itu tidak masuk di akal. Tidak masuk di nalar mereka. Bagaimana mereka bisa menerima daging Tuhan, minum darah Tuhan? Nah, itu secara pemikiran secara manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga mereka bertengkar di antara mereka, mempersoalkan apa yang menjadi pengajaran oleh Tuhan ini. Wah, pengajarannya ini sudah tidak cocok ini. Ya, mereka tidak bisa menerimanya. Di ayat yang ke-56 sampai dengan ayat yang ke-59 firman Tuhan katakan demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup olehku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, nenek moyang bangsa Yahudi, bangsa Israel itu mempunyai pengalaman. Mereka makan roti mana? Ya, roti yang turun dari surga. Nah, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada mereka, Yesus juga turun dari surga. Ya. Sebagai kiasan, ia adalah roti. Ya. Roti yang hidup, darah yang hidup. Dan barang siapa makan daging anak manusia dan minum darahnya, dia akan memiliki kehidupan yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bukan hanya orang-orang Yahudi yang mereka bertengkar tentang pengajaran daripada Tuhan Yesus. Tetapi juga murid-murid Tuhan sendiri. Di antara mereka kebanyakan, mereka tidak bisa menerima pengajaran itu. Dan banyak di antara mereka yang mengundurkan diri. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, di ayat yang ke-60 sampai dengan 66, firman Tuhan dikatakan demikian. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan ketika mereka mendengarkan, ya, mereka menerima bahwa perkataan itu sangat keras. Menemplak hati mereka, membuat mereka tersinggung. Nah, seberapa sering kali kita juga demikian.
ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang menyentuh hati kita, yang mengingatkan kita, mungkin kita berpikir, wah firman itu sengaja dibuat untuk aku. Tidak Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Firman yang disampaikan Tuhan itu sebenarnya untuk membangun para murid-muridnya supaya mereka boleh mengerti, mereka boleh memahami apa yang dimaksud oleh Tuhan. Nah, berbeda dengan Simon Petrus, dia katakan, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Simon Petrus yakin dan percaya apa yang disampaikan oleh Tuhan itu akan membawa kehidupan yang kekal. Sekalipun ketika dia menerima perkataan itu, menerima firman itu sama dengan para murid-murid yang lain. Wah, perkataan ini sangat keras. Tetapi Simon Petrus membuka hati, dia menerima perkataan itu, firman yang disampaikan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman yang kita dengar barangkali saja menyinggung, menggelitik hati kita. Mari kita mau belajar untuk membuka hati dan menerimanya, dengan demikian dapat mengubahkan dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Namun demikian Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Makanya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, bukan hanya berjumpa satu dengan yang lain, bukan hanya kita berdoa, bukan hanya kita memuji menyembah Tuhan, bukan hanya bertemu dengan Tuhan, tetapi biarlah kita juga mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada persiapan di dalam diri kita, di dalam hati kita, apapun firman yang disampaikan, kita dapat menerimanya dengan baik. Nah, kalau firman itu menegur dalam kehidupan kita, berarti Allah sangat mengasihi kita. Allah menjadikan kita sebagai anaknya. Di dalam Ibrani pasal yang ketiga di ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan demikian. Ibrani pasal yang ketiga di ayat yang ke-15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 95 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, Mazmur 95 ayat 7 dan 8 firman Tuhan katakan demikian. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di masa dan di Meriba itu mengingatkan perjalanan umat Israel di padang gurun. Pada waktu itu mereka kehausan, tidak ada air yang dapat untuk diminum. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu umat Tuhan bersungut-sungut kepada Tuhan. Umat Tuhan memberontak kepada Tuhan. Dan dampaknya Musa diajak bertengkar oleh umat Tuhan pada waktu itu. Karena memang tidak ada air untuk dapat diminum. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Musa berseru-seru kepada Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan umat Israel pada waktu itu? Mereka membutuhkan air untuk diminum. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, bawalah tongkatmu, pergilah ke suatu bukit.
Di sana katakanlah kepada bukit batu itu untuk mengeluarkan air. Dan benar. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Musa pada waktu itu, Musa tidak hanya berkata kepada bukit batu itu supaya mengeluarkan air, tetapi sebagai manusia, ya, mungkin Musa juga jengkel, ya, mungkin Musa juga marah, ya. Akhirnya bukit batu itu dipukulnya dengan tongkatnya dan airnya keluar dengan berbual-bual sehingga seluruh umat Tuhan mereka dapat dipuaskan dengan minum. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini di dalam kehidupan kita sedang terjadi pergulatan hidup. Kita sedang menghadapi berbagai macam tantangan, masalah dalam kehidupan kita. Mari kita tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita tidak memberontak kepada Tuhan. Kita tidak mengajak bertengkar orang lain. Ya, tetapi mari kita mau berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita yakin dan percaya, mungkin ketika kita berserah diri kepada Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan. Setelah kita memuji menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, firman itu menemplak dalam hati kita. Kita bisa menerimanya dengan lapang dada. Dan Tuhan tahu dengan jalan demikian kehidupan kita akan dipulihkan. Sehingga kita tetap memiliki kehidupan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pada pagi hari ini mungkin sederhana dan singkat. Tetapi mari kita mau belajar untuk menerima setiap firman yang disampaikan kepada kita. Apapun firman itu, mari kita terima dengan hati yang terbuka. Seperti tanah yang subur yang siap ditanami oleh benih. Sehingga benih itu boleh bertumbuh dan bertumbuh. Pada akhirnya boleh menghasilkan buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Kehidupan kita pun kiranya demikian adanya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kemampuan, kesanggupan kepada kita untuk melakukan setiap firman yang kita dengar. Firman itu akan membawa kita memiliki kehidupan yang kekal. Amin untuk renungan firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang
harapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah pimpin jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Pujian dan penyembahan doa, firman yang kami dengar pada pagi hari ini, kiranya semuanya boleh mendapatkan perkenanan Tuhan dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kami, GPI Porong ini Tuhan. Engkau yang sudah memulai pekerjaan-Mu di tempat ini, kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Engkau akan memberkatinya, menjadikan pekerjaan-Mu itu boleh semakin hari, boleh semakin berkembang maju dan besar. Nama Tuhan yang senantiasa kami permuliakan. Memberkati Bapak dan Ibu Gembala kami yang telah Engkau panggil, Engkau pilih, Engkau mempercayakan untuk menggembalakan domba-domba-Mu yang ada di GPI Porong ini Tuhan. Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan, hikmat, marifat yang datang daripada Tuhan. Bahkan pengurapan-Mu senantiasa baru atas hamba-Mu ya Tuhan, untuk boleh menyingkapkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Melalui kebenaran firman yang disampaikan kepada kami jemaat-Mu, boleh membawa kami semakin hari, semakin dewasa di dalam Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keperluan, kerinduan daripada jemaat-Mu yang ada di GPI Porong ini, Tuhan, Engkau akan menyediakan tepat pada waktu-Mu. Memberkati bangsa dan negara Indonesia yang kami kasih ya Tuhan. Memberkati segenap para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, untuk segenap para menteri, aparatur pemerintah yang di pusat sampai yang ada di daerah-daerah ya Tuhan. Aparat pemerintahan bangsa kami, TNI maupun Polri ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau menjauhkan bangsa kami dari segala macam bencana alam,
baik itu tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus, tsunami, kebakaran. Hindarkan tudung maut, kecelakaan darat, laut maupun udara ya Tuhan. Terlebih Tuhan, kiranya Engkau akan melenyapkan virus corona yang ada di bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini boleh terlepas dari virus corona ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati para tenaga medis ya Tuhan. Engkau memberikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan, penghiburan, sukacita, melimpahkan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Saudara kami yang terpapar, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Baik di dalam rumah tangga kami, di dalam keluarga kami, di dalam usaha dan pekerjaan kami, terlebih-lebih di dalam pelayanan kami. Engkau memberkati dan mengurapi ya Tuhan. Jadikan kehidupan kami pada hari ini menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi garam dan terang-Mu Tuhan. Melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu senantiasa melimpah-limpah atas kehidupan kami. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.